Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami sampaikan hanya bagi-Mu Bapa, atas segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara, bahaya dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Bapa, terima kasih atas semua ini. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak menyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang sedianya akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Keizia Yamamoto. Kami berdoa Engkau memberkati, Engkau mengurapinya dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara siang hari ini. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Siang hari ini kita datang dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang mengantarkan kita semua. Amin. Di tempat ini bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kita mau sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Mari siang hari ini lebih lagi saudara, angkat hatimu, sembah Dia, katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan kami Tuhan. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan ku rasakan. Siang hari ini mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia, katakan Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Ada sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. Nyanyikan syukur buat kebaikannya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Biar sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang besar. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budimu, sembah Dia. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus, selama-lamanya. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Kami hidup karena firman Tuhan. Bukan karena kata orang, bukan karena keadaan, tapi kata firman Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kau didik, ajar kami, bicara buat kami lewat kebenaran firman. Biar ketika kami pulang, hidup kami berubah. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan urapi kami semua, sehingga kami boleh diberkati dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dengan firman, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bisa lebih semangat lagi ya, udah siang. Shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada gembala dan pengerja, juga jemaat yang memberi kesempatan buat saya kembali melayani di tempat yang baru ya, sebelumnya yang di bawah. Hari ini saya akan bicarakan tentang satu tema, yaitu living again. Kalau misalnya kita mau jujur Bapak Ibu Saudara ya, setiap orang itu punya masalah, betul ya? Kita diem-diem saja, kita nggak perlu bikin gara-gara, kita pokoknya antang-antang aja, masalah itu bisa datang. Tanpa kita minta, tanpa kita panggil, tanpa kita duga juga. Dan itu sering terjadi, meskipun di luar mungkin tampaknya orang kita mungkin lihat baik-baik saja, atau kita juga bersikap baik-baik saja, tapi ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin orang nggak tahu. Masalah itu adalah sarana untuk kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa mengerti sejauh mana sebetulnya kebergantungan kita dengan Tuhan. Kita baca dulu ayatnya ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini mungkin ayat yang sering Anda dengar. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke, sudah ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, sampai di sini. Hafal ya ayat ini, apalagi mungkin kalau yang sekolah minggu dari lahir udah Kristen, hafal ayat ini. Tapi saya mau kita belajar sudut pandang yang baru. Karena selama ini yang Anda pahami tentang kuk ini artinya apa Bapak Ibu? Kuk di dalam ayat ini artinya apa? Ada yang mau jawab? Enggak ada benar salah ya. Kita sambil belajar nanti sudut pandang yang baru yang Alkitab sebenarnya ajar itu apa. Selama ini kalau kita melihat ayat ini, sebab kuk yang kupasang, kuk itu apa? Ada orang di sini? Ada ya? Kuk itu apa Bapak Ibu? Ada? Beban. Oke, selama ini kita mengetahui kuk itu beban. Multimedia boleh bantu saya tayangkan gambar kuk ya. Oh, sebelah sini ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya yang terdekat.
Kuk itu kalau misalnya yang kita pahami beban satu palang yang dipasang di antara dua binatang. Jadi kalau satu namanya bukan kuk, ya, kekang, beda. Kalau dua itu ini namanya kuk, dia dipasang di dua binatang. Tujuannya supaya mengarahkan keduanya ini satu sinergi. Kalau misalnya yang satu nih kerbau ya, biasanya untuk bajak sawah, satu maunya ke kanan. Terus yang satu aku nggak mau ke kiri aja. Dua-duanya luka, berdarah-darah, nggak jadi. Dan kuk ini dipakai untuk controlling supaya kedua binatang ini bisa satu arah dan mereka bisa lebih cepat mengerjakan. Dan kalau misalnya kita bicara konteksnya bajak sawah, jadi lebih cepat, lebih maksimal hasilnya. Jadi kuk dipasang untuk sebuah tujuan menjinakkan kedua binatang ini. Ini adalah gambaran kuk yang kita lihat hari-hari ini. Nah, kita kembali ke Alkitab. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Tuhan yang bilang, Yesus sendiri yang berkata. Artinya, kalau Anda dan saya punya masalah, yang pertama kali perlu kita lakukan itu apa? Dikasih tahu di sini. Marilah kepadaku, datang sama Tuhan, datang sama Yesus. Tapi realitanya kalau kita mau jujur, pada waktu kita punya masalah, kalau ringan, kita akan coba dengan kekuatan kita sendiri. Kalau agak berat, coba deh fight. Kalau semakin berat, apakah kita datang sama Tuhan atau kita datang cari pertolongan dari manusia? Padahal sudah dikasih tahu di sini Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi ada lanjutannya. Pikulah kuk yang kupasang. Ayat ini ketika kita memahaminya dalam konteks bahasa Indonesia akan jadi rancu. Tuhan suruh marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Tapi kalau kita memaknai tadi ada yang jawab kuk itu beban, artinya akan begini. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Karena beban yang aku kasih itu ringan. Lah, kalau dia yang bikin, kenapa kita suruh datang sama Tuhan? Kuk itu bukan beban, Bapak Ibu Saudara. Ini sudut pandang yang baru yang kita perlu tahu, sehingga kalau kita ngerti, kita akan tahu maksud Tuhan ini dari ayat ini itu apa. Kuk itu bukan beban. Saya bacakan buat Anda supaya memperkuat. Kok bisa bukan beban gitu ya. Ratapan 3 ayat 27. Dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kalau kuk itu beban, kalau kuk itu masalah tidak pernah pilih gender. Setuju? Anda yang pria, Anda nggak bisa bilang beban saya lebih berat daripada perempuan. Pria nggak bisa mengandung, pria nggak kuat melahirkan. Wanita bisa melakukannya. Tapi wanita juga nggak bisa bilang beban saya lebih sulit daripada pria. Nggak bisa. Setiap kita, entah kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, Tuhan mengizinkan kita lahir itu dengan sebuah skill set dan kapasitas. Dan untuk memaksimalkannya, itu ada namanya train. Tapi yang pasti kuk itu bukan beban atau masalah yang Tuhan kasih. Karena tidak pernah pilih gender. Kita harus melihat konteksnya dari kebiasaannya orang Yahudi dengan bahasa Ibrani. Karena Alkitab kita ini asalnya dari sana, sehingga kita nggak bisa asal caplok terapin di kehidupan kita dengan penerjemahan bahasa Indonesia. Akan lebih banyak miss. Ya, dari ayat ini kita belajar bahwa adalah baik seorang pria itu memikul kuk. Lalu kuk ini apa? Kuk kalau di dalam bahasa Ibrani dari ratapan tadi yang kita baca itu menggunakan kata ol. O-L. Ya, saya belajar bahasa Ibrani jadi saya bisa menjelaskan kepada Anda dari konteks Hebrew. Ol itu artinya adalah hukum, perintah. Jadi kalau mau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia yang benar, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Karena
hukum yang aku kasih itu ringan. Kenapa hukum? Kita lihat dulu. Kalau di orang Israel sana, anak umur 12-13 itu mereka ada satu upacara agamawi di mana mereka naik ke mimbar, dikasih satu gulungan kitab Taurat. Kitab Taurat itu 613 isinya ya. Kalau Tuhan itu kasih perintah ke Musa itu 10. Sisanya hukum Taurat itu Musa yang buat untuk mengatur bangsa Israel supaya hidupnya itu enggak kacau. Nah, anak hukum ini, anak-anak remaja kalau sudah masuk di mimbar, mereka bacain 613 poin itu, lalu mereka turun dari mimbar, mereka sudah dinyatakan sebagai anak hukum. Anak yang mengerti tentang hukum. Itu usia remaja. Kenapa ini tidak dideskripsikan dengan detail? Karena semua orang Israel tahu. Masalahnya kita orang Indonesia, dengan bahasa Indonesia, kalau kita nggak ngerti historinya, kita akan jadi salah menangkap. Jadi Tuhan itu mau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena hukum yang aku kasih itu ringan. Belajarlah kepadaku, itu yang benar. Hukum yang seperti apa yang dimaksud? Kalau kita mundur ke belakang dalam perjanjian lama, kita tahu ada yang namanya hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda salah ini, lakukan ini. Kalau dosa ini, persembahannya ini. Saya jamin kalau orang Indonesia dibawa dengan budayanya orang Israel, nggak akan ada yang sanggup. Kita santai soalnya. Nggak apa-apa lah, cincai gitu ya. Nggak apa-apa, toleransinya sangat tinggi. Anda terlambat misalnya, saya kalau ke gereja terlambat gitu ya, pendeta saya juga nggak bakal suruh saya kasih persembahan apa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada punishment, enggak. Kalau misalnya ribut sama temen gitu ya, itu juga nggak ada yang suruh kasih persembahan untuk pengampunan gitu ya, penebus salah, penebus dosa, pusing sekali. Bayangin orang Indonesia dipasang dengan budaya Israel, kita udah kalah di depan. Tapi ada satu orang yang dengan sangat tajam berkata bahwa untuk hukum Taurat semuanya aku perfect dan sempurna. Dan orang itu adalah Paulus. Saya bacakan buat Anda. Filipi 3 ya. Dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau nggak bercacat itu berarti sempurna. Tidak ada yang tidak dia lakukan. Perfect. Tapi ada lanjutannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata pemahaman Paulus tentang hukum Taurat itu dianggap sia-sia setelah mengenal Kristus. Hukum Taurat itu ada 613 poin. Dan itu dibagi. Ya. Kalau misalnya 365 itu disebut dengan mitzvah ta'aze. Sisanya 285 berarti mitzvah lo ta'aze. 365 itu mewakili jumlah-jumlah hari dalam setahun. Dan 285 itu mewakili tulang yang ada di dalam tubuh kita. Tulang dan sendi. Artinya hukum Taurat itu membebani seseorang Israel, orang Yahudi, seluruh tubuh sepanjang hari tanpa henti. Dan Paulus tidak pernah salah satu kali pun. Hebat sekali. Tapi semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Allah. Kita balik lagi ke ayatnya tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, take my yoke, pikulah kuk yang kupasang, pikulah hukum yang aku pasang. Kalau ada kata ganti, misalnya handphoneku, berarti ini handphonenya siapa Bapak Ibu? Handphone saya gitu ya. Alkitabku, berarti Alkitabnya saya. Kalau dibilang bahwa karena kuk yang ku pasang, hukum yang ku pasang, masalahnya kita balik lagi ke gambar tadi, multimedia tolong bantu tayangkan.
Kuk itu dipasang di antara dua, tidak bisa satu. Karena bicara tentang kepemilikan, artinya yang satu itu adalah kita, yang satu itu adalah Yesus sendiri. Tergantung sekarang kalau kita mau bicara balik lagi ke ayatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan kemudian pikulah kuk. Pikulah itu adalah sebuah opsi. Kalau kita mau ringan, kalau kita mau belajar, ambil action itu. Tapi kalau enggak, ya sudah. Jadi Tuhan itu tidak pernah paksa kita untuk kita mengenal dan mengerti hukumnya Tuhan. Tapi kalau Anda mau beban Anda ringan, masalah Anda bisa Anda jalani dengan semaksimal, karena Tuhan tuh pasti kasih kekuatan kita hebat tanpa kita duga. Maka yang bisa kita lakukan adalah pasangkan diri kita karena Yesus di sebelah kita. Amin. Hukum itu, kuk itu dipakai untuk kontrol. Kenapa dibilang kuk yang aku pasang? Kenapa sebelahnya Yesus? Karena Yesus sudah meneladani terlebih dahulu tentang menghidupi hukum-hukum Tuhan. Dia bicara tentang ketaatan, dia bicara tentang mengasihi, nyawa aja dikasih. Masa nyelesain masalah nggak dikasih? Nyawa itu udah terakhir, gift terakhir yang kita bisa kasih ke orang. Dia waktu mati di kayu salib yang 613 membebani hidup dan badan sepanjang hari diganti. Cuman jadi 2. Hukum Taurat itu diganti jadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak ada lagi di bawah kutuknya hukum Taurat. Kalau salah ini langsung. Enggak, kita penuh dengan kasih karunia. Tuhan ganti hukum itu cuma jadi 2, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau 613 aturan diganti jadi 2, bukankah itu mudah? Harusnya ya. Tapi berapa banyak orang yang ketika di dalam masalahnya yang berat, di tengah semua pergumulan hidup, dan dia mengerti konsep ini, dia ngerti bahwa ada jaminan damai sejahtera, dia ngerti bahwa ada keringanan yang Tuhan akan berikan, kelegaan, jalan keluar, berapa banyak? Apakah kita termasuk golongan orang yang saya tahu Tuhan sehingga saya mau pasangin kuk di dalam hidup saya? Hukum. Dari mana kita tahu hukum-hukum Tuhan itu? Bagaimana caranya saya supaya mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri sendiri? Baca Alkitabnya Bapak Ibu. Di semua gereja yang saya khotbah saya selalu bilang, pengenalan akan Tuhan itu adalah satu-satunya kunci yang membuat kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Terlepas apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dan pengenalan tidak sama dengan sekedar tahu. Anda datang ibadah ke gereja minggu rajin, misalnya di sini 5 kali ibadah, Anda datang 5 kali, tidak menjamin Anda kenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Di tengah kita sibuk, di tengah banyaknya prioritas hidup, di tengah banyaknya keruwetan hidup dan masalah-masalah kita, berapa banyak dari 24 jam waktu kita yang kita kasih kepada Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk baca firman? Kita nonton drakor bisa 2 jam. Berapa banyak yang kita pakai untuk kita belajar merenungkan firman? Hukum ini yang akan membuat kita hidup. Karena semua di sini tertulis. Anda nggak usah pusing Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa dengar Tuhan. Saya nggak bisa dengar audible. Nggak usah repot-repot. Nggak usah capek-capek. Ekspektasi kita terlalu ngeroh-ngeroh ngambang nggak jelas. Read your Bible first. Karena di situ semua sudah tertulis. Anda terluka, Anda kepahitan. Firman Tuhan ngomong apa? Ampuni. Apakah mengampuni itu pada saat awal belum terluka, belum pahit, Anda oh iya semangat ya, oh happy. Lalu ketika Anda terluka dan mengampuni, Anda langsung balik ke situ? Tidak. Kalau Anda mengerti arti hukum yang sebetulnya, kalau Anda mengerti firman yang sebetulnya, mengampuni itu bukan supaya Anda kembali hiha-hihi sama orang yang nipu dan nyakitin Anda. Tapi
Cook. Cook itu adalah controlling, kendali. Ayatnya dikatakan karena aku lemah lembut. Lemah lembut bahasa aslinya itu praos, jinak. Firman Tuhan itu membuat kita jinak. Jinak yang gimana? Orang suka ngomong kalau misal saya pakai celana pendek, ada tato, pasti akan dibilang, pendetanya liar. Gitu ya. Tapi kalau saya berpenampilan rapi nggak dibilang, pendetanya jinak ya gitu. Enggak ya, biasa aja gitu. Nah, jinak yang gimana sih? Cook itu dipasang di antara dua binatang supaya jinak. Yesus ada bersama kita, memberikan hukum-hukum, memberikan guidance lewat firman ini supaya kita itu jinak. Jinak itu berarti controlling. Anda terluka, Anda sakit hati, Anda kepahitan. Tapi waktu Anda ngerti firman mengampuni, ada titik controlling. Ini 0, ini negatif, ini 0, ini positif gitu ya. Ini sakit, luka, kepahitan, ini titik netral. Di sini yang hihi gitu ya. Kalau ada kepahitan, luka, marah, sakit hati, pengampunan itu bukan membuat Anda jadi langsung hihi ke sini. Enggak. Tapi pengampunan, kalau Anda mau praktek ini, paling tidak Anda melepaskan pengampunan, sengatnya nggak kena ke hidup Anda bisa di titik netral. Apakah masalahnya berubah? Belum tentu. Apakah hubungannya bisa baik lagi? Belum tentu juga. Kalau Anda pernah ditipu orang, ya jangan balik lagi dong ke kesalahan yang sama, ditipu orang yang sama. Tapi pengampunan itu membuat Anda netral. Anda nggak kecewa terus dengan masalah, Anda tidak hidup terus dengan rasa bersalah, itu forgiveness. Sampai di situ. Waktu Anda mungkin pernah gagal di masa lalu dengan apapun reason, dengan semua ketidakmengertian, forgive itu akan membuat kita, ya udah yang past kan sudah. Kita mau balik lagi juga nggak bisa. Kalau kita mau terus-menerus hidup di masa lalu, mau sampai 10 tahun juga nggak akan berubah. Forgive, kita bisa yang sudah-sudah, yang masa depan masih jauh, saya lakukan hari ini dengan maksimal yang saya bisa dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu fungsinya cook, itu fungsinya firman. Tapi masalahnya kita akan tidak jadi terampil untuk melakukan ini karena apa? Kita nggak pernah pasang diri kita untuk bersebelahan dan memasangkan cook itu. Jadi cook itu dibilang pikulah cook yang kupasang. Dikasih pilihan. Kecuali dibilangnya begini, aku pasangin ya cook ke kamu, boleh. Itu berarti Tuhan paksa, tapi enggak. Itulah kenapa banyak orang Kristen struggle dengan kehidupannya. Karena dia menunggu-nunggu Tuhan melakukan sesuatu, tapi dari pihak dirinya tidak melakukan apapun. Anda ingin diberkati secara keuangan, Anda nggak usah main money game. Ya, gini, Tuhan itu bukan kayak bandar judi, bandar togel. Orang kasih persembahan kadang gitu ya, 1.000 misal. Mau tembusnya 1 juta gitu, pengen diberkati 1 juta. Nggak bisa, karena ada hukum jumlah. Orang yang menabur banyak itu menuai banyak. Ini firman Tuhan. Tapi kita lihat dari kasusnya janda miskin yang memberi cuman 2 peser. Jangan lihat dari sekedar jumlah ya. Karena kita akan ketipu. Kalau ngerti firman yang benar, hukum yang benar, kita akan ngerti pasanginnya gimana di hidup saya. Janda itu memberi 2 peser, tapi itu seluruh kehidupannya dia. Artinya dia memberi sangat besar dengan sacrifice dikasih ke Tuhan. Dan itu dianggap sebagai kebenaran oleh Yesus. Tapi orang Farisi udah memberi harusnya lebih dari yang dia punya, terus dengan kecongkakan, kesombongan, gak diterima. Waktu kita mau diberkati secara keuangan, ngerti hukumnya, di Alkitab banyak ditulis. Saya bukan pendeta yang ngajarin teori kemakmuran, tapi saya ngajarin ini ke semua anak didik saya, dan saya bisa garanti Anda cek mereka semua yang saya didik, mereka semua meskipun dalam usia muda, mereka punya kemampuan menghasilkan, mereka punya kemampuan manajerial, dan mereka ditrain untuk menjadi good manager. Dan masalah giving itu diajar dari sejak gak punya apa-apa, dan saya pun menghidupinya. Saya anak yatim piatu, saya gak punya warisan, saya pernah sakit lumpuh, benar-benar mengenaskan sampai 6 tahun yang lalu. Tapi ketika saya mengerti hukum Tuhan dan saya hidupi hukum jumlah, Jangan posisikan Tuhan itu seperti bandar togel. Saya kasih dikit, saya mau berharap banyak. Padahal kita bisa kasih lebih dari itu. Hatimu di mana?
Itu yang penting. Tuhan lihat hati, betul. Tapi jumlah yang kita kasih itu menunjukkan seberapa besar hati kita buat Tuhan. Itu firman. Hukum tempat. Menabur itu di tempat yang subur. Jadi kalau Anda nggak pernah kasih ke tempat-tempat yang di situ firman diberitakan, penginjilan, di mana Tuhan bicara, Anda hanya kasih ke orang-orang yang kekurangan, padahal ada hukumnya, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Memberi orang yang kekurangan itu adalah dari roti yang kita makan. Taburan itu selalu ada yang namanya tuaian, tempatnya harus tepat. Hukum waktu, hukum jenis. Anda kalau misalnya mau nabur, mau menuai uang, Anda jangan naburnya tuh baju. Banyak orang yang salah dengan konsep ini karena apa? Nggak baca firman. Padahal di sini semua sudah ada, Bapak Ibu. Waktu kita ngerti kuk ini, ngerti ngerti hukum yang benar, kita bahkan tidak mudah ketipu sama omongan yang dibilang dengan title pendeta. Kita bisa menguji segala sesuatu karena apa? Back to Bible, ada nggak di firman? Jadi kalau ada pendeta bilang, nih kasih ke saya supaya kamu makin diberkati, Anda akan tahu hukumnya bukan begitu. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Nah kalau keuangan Anda dimakan semua, ya pantas kalau kehidupan keuangannya nggak diberkati. Ada caranya. Anda mau bicara tentang apa lagi Bapak Ibu? Masalah pengurapan. Pengurapan itu artinya separate. Skill itu bagus, bisa dilatih. Performance itu bisa dilatih. Saya bukan orang yang bisa bicara di depan umum. Saya introvert. Kalau udah introvert terus mentok gitu ya. Susah saya, kalau ketemu saya tuh saya nggak senyum, mohon diampuni. Karena memang tidak biasa gitu. Saya melatih diri saya untuk ngomong di depan Anda, melihat mata. Dulu saya nggak bisa lihatnya cicak di dinding. Pokoknya jangan lihat mata orang. Tapi semua bisa dilatih. Nah, yang perlu menjadi esensi itu adalah waktu kita mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Artinya yang kita pertama kali datang itu kan yang kasih kita hidup. Seberapa banyak sih waktu yang kita investasikan untuk ketemu dia? Pengenalan itu beda dengan tahu, beda dengan sekedar rutinitas. Anda yang mungkin menikah 5 tahun, 10 tahun, pasti ada hal-hal yang tiba-tiba baru Anda nyadar. Oh, ternyata begini, bahkan termasuk anak sama orang tua. Mungkin udah belasan tahun hidup bersama, tapi Anda baru ngeh sesuatu hal yang mungkin menjadi kesenangannya dia, hobinya dia. Dari mana bisa tahu? Karena ada hubungan yang dekat. Ngobrol, ada bersinggungan, ada gesekan, ada masalah, ada berantem. Sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah spend time, nggak pernah kasih waktu buat Tuhan secara pribadi, Anda cuma mengandalkan datang ke gereja minggu berharap pendeta kasih Anda makan firman, nggak cukup Bapak Ibu. Anda sehari aja makan berapa kali? Ada di sini yang makannya cuma seminggu sekali? Makan biasa ya, makan nasi dan lauk dan sayur. Ada yang seminggu sekali? Nggak ada. Tapi kita tahu untuk menutrisi fisik kita saja, kita perlu nutrisi yang benar dengan cukup. Karbonnya berapa, proteinnya berapa, seratnya berapa. Kita pikirin itu. Tapi untuk roh kita nggak kasih makan. Seminggu sekali, sementara masalahnya tiap hari ganti-ganti. Masalah kan itu, badai pasti berlalu ya, kayak sinetron zaman dulu. Ganti badai yang lain besok gitu. Cuman ganti-ganti model aja kok. Nggak pernah masalah itu berhenti. Napas sebentar, taruh lagi gitu kan. Napas sedikit, baru tarik, ada yang baru. Itu mentrain kita supaya kita semakin mengenal Tuhan. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sendiri sudah bilang, pikulah hukum yang kupasang, 2 tadi, dan belajarlah kepadaku, artinya ada waktu yang kita perlu kasih untuk kita belajar. Nggak mungkin tiba-tiba kita expert. 10 tahun Anda baca firman, percayalah ada hal-hal baru yang Anda dapatkan.
termasuk tentang kuk ini, saya juga baru beberapa tahun ini paham. Selama dulu saya juga pahaminya ya beban gitu. Tuhan kasih kita beban, jadi ya udah tanggung aja. Padahal tidak. Tuhan kasih kita kelegaan. Lewat apa? Lewat hukum. Pasangkan diri kita, taruh diri kita. Kita belajar firman, firman katakan apa, kita hidupi. Disitulah kita akan merasa kelegaan, kita terima. Waktu saya sakit dan lumpuh, medis berkata, kamu gak bisa sembuh Keisha, sabar ya. Seumur hidup kamu akan minum obat. Yang saya taruh diri saya di bawah hukum Tuhan, di bawah firman. Firman berkata apa? Oleh bilur-bilur Kristus kamu sembuh. Medis saya taruh di sini. Yesus saya taruh di sini. Medis saya gunakan seperlunya untuk membantu saya, tapi kuasa Yesus, darah Yesus itu yang lebih tinggi dari semua. Apakah hanya sekedar percaya dan menunggu? Tidak. Saya praktek iman itu yang seperti apa? Di Alkitab, cek. Sepanjang Anda akan mendapati bahwa lebih dominan orang itu melakukan sesuatu daripada yang mujizat instan. Tapi banyak orang kepengen kelilit hutang berapa miliar, Tuhan tolong. Berharap besok ada yang taruh uang berapa miliar di depan pintu. Gak begitu konsepnya. Gak begitu caranya. Tuhan bisa pakai banyak cara, termasuk dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Dan pada saat saya lumpuh, yang saya bisa, yang saya mampu untuk lakukan adalah saya berlatih berjalan. Sesimpel itu, ya, tapi itu butuh iman. Butuh keyakinan dan kesadaran saya taruh bahwa Tuhan, Yesus itu penyembuh. Saya mau buktikan. Dan saya latihan setiap hari. Apakah sulit? Sangat. Air mata jatuh. Dan 4 bulan saya bisa jalan lepas alat bantu. Medis bingung, teman-teman bilang gak mungkin. Saya bilang gak ada mustahil buat Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Amin. Apapun masalah kita, seberat apapun, ngertilah Yesus itu sudah memberikan. Kasih tahu caranya. Marilah kepadaku. Yuk datang sama Tuhan. Saya berdoa. Tidak ada lagi orang-orang yang membuat alasan berbagai rupa. Kita semua punya prioritas. Kita semua punya urusan masing-masing. Tapi seberapa banyak waktu yang kita mau kasih prioritasin kita untuk kita kasih ke Tuhan saat teduh, berdoa, dan kita baca firman. Itu yang akan membuat kita tetap bertahan. Dan kita ngerti somehow. Ini caranya, ini yang harus saya lakukan. Dan kita dengan keberanian itu melangkah dengan iman. Takut manusiawi. Anda khawatir, wajar. Yesus aja sampai bilang kok waktu berdoa. Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh janganlah ini terjadi di salib. Tapi ketika dia sudah sampai peluhnya seperti darah, dia keluar dari taman Getsemani dan dia hadapi mautnya. Sama harusnya yang kita lakukan. Yesus meneladani yang sama. Ketakutan kita, kesedihan kita, semua yang manusiawi-manusiawi itu wajar Bapak Ibu ya. Gak usah ditentang, gak usah dipaksa seperti nothing happen. Kita berduka ya berduka saja. Mau nangis, nangis saja. Marah juga gak apa-apa Bapak Ibu. Yesus saja marah kok. Tapi bukan jadi pemarah, bedakan. Marahlah dengan masalahnya. Jangan serang orangnya. Masalahnya orang itu seringkali kalau marah yang diserang orangnya. Misal ibu-ibu marah sama anak, gak beresin mainan. Bukan masalah beresin mainannya yang dia permasalahkan dan untuk diberesin. Tapi anaknya yang diserang. Gak tahu diri, gak punya kuping. Dikasih tahu, gak denger. Harusnya kan konfront dengan masalahnya. Beresin mainanmu kalau sudah mainan. Orang seringkali campur aduk. Akhirnya apa? Mental. Semua nanti dikit-dikit mental. Hari-hari ini banyak yang sedikit-sedikit dikaitin. Dan saya mau kita semua back to Bible. Kalau Anda mau sedih, sedihlah. Kalau Anda dalam duka citalah. Kalau mama saya meninggal pada saat itu terus saya ketawa, puji Tuhan. Masuk akal gak Bapak Ibu? Ya kalau saya menangis, saya terluka, saya sedih karena kehilangan orang tua saya,
That's fine. Tapi kasih waktu. Jangan berlarut-larut di situ. Anda marah dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Kasih tahu kemarahannya itu di mana, masalahnya itu apa. Itu kan yang firman ajarkan. Jadi bukan konfront serang-serang orangnya. Kita bahas masa lalu, kita bahas yang gak penting-penting dibahas gitu. Banyak yang melakukan itu, meskipun dia pelayanan, meskipun di mimbar. Kita gesekan dengan sesama teman pelayanan, beresin, ngomong, kasih tahu, bikin kesepakatannya seperti apa. Di gereja kami tidak ada struktural yang, misalnya ketuanya ini, enggak. Dari gembala, lalu kami masing-masing mengambil bagian, saling tegur kalau ada yang salah. Dan tidak ada yang, terus minggat keluar, enggak. Tegur, salahnya ini, besok jangan lakukan ini lagi. Kamu tanggung jawab sama pelayanan, jangan gantiin ke sembarangan orang misal. That's it, selesai. Habis itu balik lagi normal. Kita campur aduk begitu rupa, waktu kita merasa berbeban berat, kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita actingnya look like nothing happen gitu ya. Tapi nanti di satu titik meledak, bum. Itulah the real us. Nah, hukum ini yang akan menolong kita itu punya kendali. Kita jadi manusia apa adanya. Kita lemah, kita terbatas, kita juga penuh dengan salah gitu ya. Tapi kalau punya controlling ini akan meminimalkan efek negatif, meminimalkan drama-drama di dalam hidup. Kita bisa fokus apa yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang harus saya lakukan, firman Tuhan ngomong apa, saya akan lakukan, saya akan uji, dan kita melakukannya karena kita tahu ada Yesus di sebelah kita. Cook itu dua, ya, ada dua, dan itu adalah Yesus di sebelah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan karena ada Yesus. Yesus sudah duluan ngasih tahu, ngasih contoh, dan tinggal kita hari ini. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Aku lemah lembut, praos, jinak. Jinak itu bukan bicara tentang sikap, attitude yang lemah lembut, gemulai, gak marah gitu ya. Nadanya rendah gitu, halus, bukan. Karena kalau yang disebut lemah lembut seperti itu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari timur, misal dari Batak, dari mana, gak fair dong. Karena mereka sudah dari lahir aja ngomongnya udah kenceng. Ya kan, gak fair kalau lemah lembut itu hanya sekedar masalah gestur. Lemah lembut itu bicara tentang sikap hati. Kita marah, tapi kita bisa mengendalikan diri untuk gak pukul orang. Kita kecewa, tapi kita bisa tahan diri untuk bisa menahan diri mengucapkan kata yang sia-sia. Kita mungkin udah sangat gak sanggup dengan kehidupan, tapi kalau ada ada hukum, ada controlling, sehingga kita tetap punya pengharapan. Meskipun kecil menurut kita, tapi kita gak hilang harapan di dalam Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kenal Tuhan, bukan sekedar tahu, bukan sekedar rutinitas. Dan cara pertama untuk kita bisa mengenal Dia adalah spend time. Luangkan, kasih waktu. Bukan yang sisa-sisa, bukan yang bekas-bekas kalau udah capek, cuman laporan, Tuhan hari ini terima kasih ya, amin. Kapan kita dengar Tuhannya? Kasih waktu yang prioritas. Saat teduh, baca firman, dengar Tuhan. Bicara lewat firman-Nya. Orang banyak di gereja nyanyi suka ya, apalagi kalau WL-nya bagus, tim worship-nya bagus, musiknya asik, itu suka. Tapi kalau Anda, di dalam hati Anda suka worship sampai 1 jam 40 menit, tapi Anda gak suka dengerin firman, itu sudah sign bahwa something wrong with me. Karena apa? Pujian penyembahan itu Tuhan denger kita. Kita beri sesuatu buat Tuhan, kita nyanyi, kita ngomong, Tuhan dengerin kita. Waktu denger firman, itu Tuhan yang bicara sama kita. Kalau kita lebih suka ngomong terus, nyanyi terus, artinya kita lebih suka Tuhan itu mau dengerin kita gak mau denger Dia. Nah itu perlu dibenerin. Dan untuk bisa melatih di rumah, karena ada the power of habit,
kebiasaan itu yang membentuk kita jadi orang yang sekarang. Kebiasaan kita bangun hubungan dengan Tuhan itu yang akan membuat kita ngerti on the track ketika ada masalah, hambatan, pergumulan, mau kecil, mau sedang, mau gede banget, kita tahu caranya. Datang sama Tuhan, lihat hukum Tuhan bicara apa, saya lakukan bagian saya, dan kita lihat Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Tunduk kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Bukan Tuhan yang berikan kami beban. Bukan Tuhan yang memberikan pencobaan. Tapi Tuhan memberikan guidance, cara untuk kami bisa lepas dari beban. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami salah mengerti, kami menganggap Tuhan Kau yang kasih kami beban. Ampuni kami kalau kami gak tahu. Biar hari ini kami mengambil komitmen, kami mau kenal Tuhan. Kami mau bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ini adalah satu-satunya kunci untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami tahu ada Yesus bersama kami. Biar sejak hari ini dan seterusnya kami boleh spend time untuk kami boleh mengenal Kristus secara pribadi. Kami percaya tidak ada yang mustahil karena kami percaya kepada Yesus yang memberikan nyawanya, yang menebus dosa dan memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Ajar kami untuk semakin mengenal Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus yang terus mengajar dan mengingatkan kami, sehingga kami tidak pernah sekalipun melewatkan waktu untuk kami mendengar Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dengan firman, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek, ya. Terima kasih banyak Ibu Kesia sudah berkat-berkatan semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan sehingga dapat dibantu. Oke, di sini Bu minta tolong. Saya mengundang hambanya yang akan berdoa bagi kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Dengan sukacita kami datang kepadamu Tuhan. Kami juga baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat pendeta Keisha. Tuhan berkati dia, berikan kepada dia kesehatan yang baik. Berikan juga kepada dia hikmat yang lebih lagi daripada Tuhan. Dan biarlah pelayanannya bisa membawa jiwa-jiwa banyak datang kepadamu Tuhan. Pakai dia terus, urapi dia terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberi apa yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Bahkan tangan-tangan yang belum dapat memberi, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan, berkati kami orang-orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya nyebut kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak
bagi umat Tuhan yang percaya, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa. Kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini. Baik ketika kami bernyanyi memuji muliakan Engkau. Dan terlebih-lebih ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Kezia. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk senantiasa mengingat-ingat firman-Mu dan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepada hamba-Mu dan memohon Engkau senantiasa memberkatinya, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan terlebih-lebih pelayanannya. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan banyak yang boleh mendapat kekuatan baru melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gembala kami beserta tim yang sedang melakukan tugas pelayanan di Bali. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Bapa di surga, Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau mendoakan semua anak-anak-Mu yang telah datang dalam ibadah pada siang hari ini, maupun mereka yang belum berkesempatan untuk hadir. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, juga sekolah dan pendidikan yang sedang mereka jalani. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup ini, dan hanya kepada-Mu kami menaruh segala pengharapan-pengharapan kami. Bapa di surga, sebelum kami meninggalkan ruangan ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Haleluya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai, sudah dapat mengambil saat teduh di tempat saudara duduk.